Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inggil Putra Anggerekso dengan NIM 21100 121303050. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa Paleolimnologi Universitas Diponegoro. Sini saya akan membahas mengenai degradasi ekosistem mangrove dan paleorekonstruksi dari perubahan lingkungan. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah degradasi mangrove serta penyebabnya, kemudian paleorekonstruksi lingkungan, hubungan antara degradasi mangrove dan paleorekonstruksi dari lingkungan, kemudian pemanfaatan organisme dalam pengelolaan ekosistem mangrove, serta penjagaan mangrove dalam aspek hidrologi, ekologi, dan aspek ekonomi. Jadi apa itu degradasi mangrove? Degradasi mengacu pada penurunan nilai atau kualitas suatu yang didasarkan pada kata D dan grade. Sehingga degradasi ekosistem mangrove dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi lingkungan atau ekosistem yang menyebabkan kerusakan dan penurunan fungsi ekologis dan ekonomis dari ekosistem mangrove itu sendiri. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari gambar, ini salah satu contoh dari degradasi mangrove di mana mangrove sampai rusak ya. Dan tidak ada lagi hutan atau ekosistem mangrove yang tersisa. Ini adalah salah satu contoh dari degradasi mangrove itu sendiri. Oke, kenapa degradasi dapat terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan degradasi. Sama halnya pada danau yang sebelumnya kita pernah bahas, secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan degradasi, yaitu dari faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, contoh dari faktor alam yang pertama adalah banjir dan kekeringan pada frekuensi dan intensitas yang tinggi. Kemudian ada gelombang tsunami yang dapat menyebabkan hancurnya struktur mangrove dan mengganggu proses dari replikasi mangrove. Kemudian ada hama seperti belalang hijau dan kutu loncat yang dapat mengganggu siklus nutrisi yang seharusnya masuk ke dalam mangrove. Dan dari faktor manusia, ada alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan non-agri, dan penebangan liar dan pencurian kayu, serta pencemaran air akibat pembuangan limbah yang sembarangan. Nah, ini merupakan contoh faktor alam yang tadi telah disebutkan, yaitu adanya kekeringan dan juga banjir. Ini adalah kondisi yang seharusnya di mana akar dari tanaman mangrove itu masih dapat terlihat gitu ke permukaan. Nah, di kondisi A, ini adalah kondisi kekeringan di mana suplai air terhadap mangrove ini tidak terpenuhi sehingga mangrove dapat menyebabkan degradasi atau penurunan kualitas. Nah, di kondisi yang kedua, ini adalah kondisi yang banjir, di mana ketika terjadi banjir, akar tanaman mangrove akan terendam sepenuhnya sehingga terjadi stres oksigen. Oksigen yang seharusnya masuk ke dalam tubuh mangrove tidak terpenuhi sehingga terjadilah degradasi atau penurunan kualitas dari ekosistem mangrove. Yang kedua adalah faktor manusia, ini contoh pembuangan limbah yang sembarangan ke kawasan ekosistem mangrove. Oke, apa dampaknya? Jadi, degradasi mangrove memberikan dampak yang cukup besar, terutama jika dihubungkan dengan fungsinya sebagai penjaga ekosistem dan pencegah kerusakan morfologi pantai. Jika dikembalikan kepada konsep dasar paleolimnologi, kerusakan suatu ekosistem akan berdampak pada tiga aspek, yaitu aspek fisika, kimia, dan biologi. Hal ini juga akan terjadi kepada hutan mangrove. Beberapa dampak signifikan, antara lain secara fisika, degradasi dan kerusakan mangrove akan menyebabkan peningkatan tingkat abrasi di pantai karena tidak adanya penahan gelombang. Nah, dari hal ini, geomorfologi yang ada di daerah pesisir juga akan mengalami kerusakan. Yang parahnya akan berimbas kepada mundurnya garis pantai akibat abrasi yang terlalu tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa mangrove berfungsi sebagai penahan gelombang. Ketika degradasi ini terjadi, gelombang yang seharusnya ditahan oleh mangrove dapat terus maju sehingga garis pantai akan terus-menerus mundur. Nah, dampaknya terhadap pemukiman juga akan memiliki dampak, terutama pemukiman-pemukiman yang ada di daerah pesisir. Secara kimia, seharusnya mangrove yang dapat berfungsi sebagai pengikat karbon dan penampung limbah industri, akibat adanya degradasi mangrove akan berakibat pada tidak tersaringnya kedua hal ini, di mana pengikatan karbon yang tidak dapat dilakukan ini akan menyebabkan emisi gas rumah kaca, sehingga akan berdampak pada iklim global. Kemudian secara biologi, degradasi mangrove akan menghilangkan sebagian besar ekosistem dan matinya berbagai organisme yang hidup di sekitar mangrove. Seperti yang kita tahu bahwa mangrove juga menjadi salah satu ekosistem gitu. Dengan adanya degradasi dari mangrove ini secara biologi, hewan-hewan yang biasanya bernaung pada ekosistem ini juga akan mengalami kematian. Ini adalah dampak yang dapat kita lihat. Jadi di kondisi yang atas ini, ketika terjadi degradasi dari mangrove, dampak besarnya abrasi akan terus maju sehingga dapat dilihat bahwa ini garisnya sudah sampai ke pemukiman. Nah, akan berdampak kepada geomorfologi yang ada di daerah pesisir. Ini contoh dari lagun. Apabila mangrove itu tidak ada, bisa jadi si lagun ini akan terpecah sehingga morfologi yang seharusnya menjadi lagun bisa menjadi laut terbuka. Nah, ini adalah kondisi B ketika degradasi terjadi sehingga ekosistem yang ada di daerah mangrove itu akan hancur. Nah,
Kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu paleorekonstruksi. Secara bahasa, paleorekonstruksi terdiri dari 3 kata dasar, yaitu paleo, re, dan konstruktif. Konstruktif dapat diartikan sebagai membangun, gabungan kata dengan rekonstruktif dapat diartikan sebagai membangun kembali. Sehingga dengan paleo diartikan sebagai kondisi masa lampau, sehingga paleorekonstruktif dapat diartikan sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk merekonstruksi atau membangun kembali kondisi lingkungan masa lalu berdasarkan data geologis dan data paleontologi. Tujuan utama dari paleorekonstruksi adalah untuk memahami dinamika lingkungan, sejarah, dan bagaimana ekosistem telah berubah seiring berjalannya waktu, sehingga kita dapat memperkirakan kondisi asli dan membandingkan dengan kondisi yang ada sekarang untuk memanajemen lingkungan dengan baik dan berkelanjutan ke depannya. Ini adalah contoh dari paleorekonstruksi, di mana kita coba untuk merekonstruksikan kembali apa yang kita lihat sekarang dengan kondisi masa lalu. Kemudian, bagaimana cara untuk melakukan rekonstruksi, paleorekonstruksi? Jadi, menjadi pertanyaan yang cukup serius mengenai bagaimana cara melakukannya. Untuk melakukan paleorekonstruksi dibutuhkan beberapa disiplin ilmu, terutama pada bidang geologi yang berhubungan dengan stratigrafi atau urutan-urutan pengendapan batuan, kemudian petrologi, pemahaman terkait batuan itu sendiri, serta struktur sedimen. Kemudian, paleorekonstruksi juga akan berhubungan dengan paleontologi yang berhubungan dengan polen, foran, dan diatom. Dari gabungan kedua hal ini dapat ditentukan lingkungan pengendapan, umur relatif, kondisi iklim dan lingkungan, serta perubahan secara berkala. Jadi, tujuan dari paleorekonstruksi untuk membangun kembali atau melihat kembali apa yang terjadi di masa lampau dapat kita telusuri dengan gabungan dari disiplin ilmu geologi dan juga paleontologi. Sebagai contoh, di gambar, ini adalah kondisi Kabupaten Grobogan di masa sekarang. Nah, ternyata di masa lampau, kondisi daerah Grobogan ini merupakan daerah submarine fan, yaitu berada pada transisi antara laut dangkal dan juga laut dalam. Dari mana kita dapat tahu ini? Pertama, ada struktur sedimen dan juga kondisi geologi yang dapat kita lihat berupa konvolut atau struktur sedimen yang disebabkan adanya arus bolak-balik atau deformasi. Nah, dari adanya data ini digabungkan dengan data foraminifera yang ditemukan, kita dapat mengetahui bahwa ternyata daerah Grobogan yang sekarang kita lihat itu dulunya adalah daerah submarine fan yang berada pada transisi antara laut dangkal dan juga laut dalam. Oke. Apa sih sebenarnya hubungan dari paleorekonstruksi dan juga degradasi dari mangrove? Jika dikorelasikan, paleorekonstruksi belajar mengenai bagaimana kondisi lingkungan di masa lalu, sedangkan degradasi merupakan permasalahan lingkungan, sehingga didapatkan korelasi berupa ada tidaknya pola degradasi yang terjadi di masa lalu, penyebab dari degradasi di masa sebelumnya, dan perubahan lingkungan mangrove pada masa lampau di suatu daerah. Dari data ini, kita dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan untuk memperkirakan metode terbaik untuk mengatasi di masa yang akan mendatang. Nah, ternyata jika kita coba untuk mencari jurnal, degradasi ekosistem mangrove pernah terjadi di masa lampau, tepatnya di Pulau Belitung. Hal ini ditulis dalam sebuah jurnal yang berjudul Perubahan Lingkungan dan Evolusi Mangrove di Pulau Belitung selama Holosen Akhir, berdasarkan rekaman polen. Jadi, di sini kita tahu bahwa untuk melakukan penelitian ini, masa yang diambil adalah masa geologi berupa Holosen Akhir dengan data paleontologi berupa rekaman polen. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bapak Eko Yulianto, Worosri Sukapti, dan juga Praptisi, dan diterbitkan oleh Jurnal Geologi Kelautan. Nah, pada penelitian ini dijelaskan mengenai perubahan lingkungan pengendapan dan evolusi lingkungan mangrove yang terekam di dalam fosil polen. Pemilihan fosil polen didasarkan pada lingkungan mangrove yang cenderung berasal dari lingkungan pengendapan darat, sehingga polen ini akan relevan untuk digunakan sebagai data paleontologi. Nah, apa yang terjadi di kondisi ini atau di perubahan atau degradasi mangrove di Pulau Belitung ini? Berdasarkan data pada paper terdapat beberapa informasi berupa endapan mangrove yang ditemukan terdiri dari 3 satuan endapan, yaitu endapan lanau lempung pada bagian paling bawah atau disebut sebagai unit 3, endapan gambut di bagian tengah atau unit 2, dan endapan pasir halus, pasir sedang di bagian paling atas. Sungai Padang atau tempat di mana mangrove ini berevolusi memiliki kandungan material organik yang cukup tinggi, berkisar pada angka 89-99% dengan nilai LOI rata-rata 94,6%. Dari sampel paling bawah hingga permukaan, nilai LOI memperlihatkan kecenderungan untuk berkurang. Jadi jika kita lihat dari unit ketiga sampai ke unit 1 atau dari kondisi terbawah ke kondisi ke atas, itu LOI atau kandungan organik itu semakin menurun. Kemudian terjadi pergeseran lingkungan pengendapan dari unit 1 sampai ke 3 yang cenderung menyebabkan kemunduran garis pantai. Kemudian diperkirakan terjadi 2 kejadian katastrofik yang menyebabkan degradasi dari mangrove, yaitu
letusan dari Gunung Krakatau dan juga tsunami yang terjadi secara beruntun. Tsunami ini merupakan dampak dari terjadinya letusan Gunung Krakatau. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu pergeseran lingkungan pengendapan yang terjadi. Jika kita lihat pada unit paling bawah atau yang tadi disebut sebagai unit 3, terdapat dominasi litologi berupa lempung abu-abu dengan sisipan pasiran dan mengandung sisipan-sisipan tipis dari batu pasir. Warna endapan cenderung terang yang mengindikasikan bahwa unit itu diendapkan di lingkungan anoksik. Warna juga menunjukkan bahwa material organik yang ada berasal dari sisa-sisa cangkang. Bukti ini mengindikasikan lingkungan pengendapan masih berada di daerah pasang surut atau tidal environment sampai sublitoral. Jadi di kondisi satu ini, uh, kondisi pengendapan atau litologi yang ditemukan itu memiliki warna yang cenderung terang. Nah, warna ini ditunjukkan atau dihasilkan dari kumpulan cangkang yang kecenderungannya itu berwarna terang. Nah, menjadi bukti bahwa pada kondisi satu, pengendapan berada pada daerah pasang surut. Kemudian pada bagian kedua atau bagian tengah tersusun oleh gambut dengan campuran pasir dan juga lanau serta lempung. Ditemukan pecahan cangkang yang tercampur dalam gambut, adanya sisa tumbuhan baik kayu maupun daun, serta konsentrasi dan frekuensi polen mangrove yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa unit ini berada di dalam hutan mangrove. Jadi, adanya pengendapan dari mangrove yang sangat tinggi dan juga penurunan dari kadar cangkang menunjukkan bahwa kondisi B ini atau kondisi kedua mengalami pergeseran. Nah, pergeseran ini berada pada daerah hutan mangrove atau pada daerah litoral sampai supralitoral. Perubahan lingkungan pengendapan dari tidal atau sublitoral menjadi litoral supralitoral atau dari unit 3 ke unit 2 menunjukkan terjadinya proses regresi. Ada kecenderungan kandungan organik yang berkurang seperti yang sudah dibahas ketika lapisan semakin naik, LOI atau kandungan organiknya semakin menurun. Itu menjadi petunjuk bahwa regresi dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh proses progredasi. Nah, pada unit atas atau unit terakhir, tersusun oleh endapan pasir, peningkatan secara signifikan kandungan material organik, frekuensi polen Graminae yang meningkat drastis menandai penguatnya pengaruh antropogenik. Peningkatan frekuensi polen Graminae ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya intensitas pembukaan lahan dan mulainya budidaya tanaman padi-padian untuk penambangan timah. Jadi pada kondisi 3 ini juga terjadi proses regresi kembali di mana garis pantai cenderung untuk mundur. Jadi terjadi pergeseran dari lingkungan pengendapan semasa waktu hulusan akhir. Oke, selanjutnya adalah degradasi versus katastrofi. Apa ini? Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa terjadi 2 kali kejadian katastrofi berupa letusan Gunung Krakatau purba dan juga terjadinya tsunami. Ditunjukkan oleh beberapa ciri khas. Yang pertama adalah adanya pengendapan gambut, lempung organik atau pasir yang mengandung banyak sekali fragmen berukuran kasar yang terdiri dari pecahan cangkang litik atau ini merupakan hasil dari letusan vulkanik. Kadang-kadang dijumpai kerikil serta cangkang gastropoda utuh dan kadang-kadang fragmen koral. Jadi pencampuran antara metrik halus berupa gambut, lempung organik, dan pasir yang dicampurkan dengan fragmen kasar mengindikasikan adanya aliran turbulen pada pengendapannya. Nah, data geologi menunjukkan adanya endapan vulkanik yang dianalisis berdasarkan dari gunung yang dianalisis berasal dari Gunung Krakatau. Ditemukannya gambut dengan fragmen vulkanik, yaitu litik, mengindikasikan adanya kerusakan lahan mangrove akibat kejadian vulkanik. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan adanya degradasi ekosistem mangrove pertama. Nah, adanya aliran turbulen diindikasikan berasal dari gelombang tsunami. Ditemukannya gambut pada kurun waktu yang sama menunjukkan adanya kerusakan lahan gambut yang terjadi juga akibat tsunami. Jadi, konsepnya adalah menemukan fragmen batuan vulkanik dengan aliran berupa aliran turbulen bersamaan dengan ditemukannya gambut. Yang gambut itu terbentuk dari organisme-organisme yang mati dan kemudian tergembutkan. Nah, sehingga ditemukannya gambut bersamaan dengan material vulkanik ini mengindikasikan bahwa terjadi degradasi yang disebabkan oleh vulkanik. Nah, karena si vulkanik ini menyebabkan adanya tsunami, tsunami ini juga berpengaruh terhadap adanya degradasi. Oke, jadi permasalahan apa yang kita temukan dalam kondisi ini? Pertama adalah letusan gunung berapi yang menyebabkan lepasnya kandungan gas karbon dan beberapa gas beracun lain yang menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove. Kemudian secara fisik, material piroklastik dan gelombang tsunami merusak ekosistem mangrove secara langsung. Endapan material yang jatuh ditambah gelombang tsunami yang besar menghempaskan ekosistem yang ada. Kemudian perlu kita ketahui dalam pemahaman geologis, gunung meletus merupakan sebuah proses yang akan berulang, terutama pada letusan daerah laut. Pada daerah laut terjadi proses rifting atau pemekaran lantai samudra, sehingga ketika gunung meletus, dapur magma masih terus berkembang dan membentuk gunung baru.
sehingga diperlukan upaya konservatif untuk mencegah rusaknya hutan mangrove seperti yang terjadi di masa lalu karena gunung meletus dari adanya Gunung Krakatau ini masih mengancam dan juga masih mengancam dari rusaknya hutan mangrove itu sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah melakukan pembibitan pada daerah yang aman, karena faktor alam tidak dapat dihindari, seperti yang kita tahu gunung meletus kita tidak dapat menghindarinya. Maka untuk melakukan reboisasi kembali atau penanaman kembali, sebaiknya kita melakukan pembibitan pada daerah yang aman, sehingga nantinya ketika rusak kita dapat melakukan pembibitan dengan cepat. Kemudian memperkuat struktur tanah daerah sekitar agar saat terjadi endapan vulkanik, tanah tidak mudah bergeser. Salah satunya adalah dengan penanaman pohon-pohon besar dan juga memperhitungkan pondasi dan saat pembangunan supaya tanah tidak mengalami pembebanan yang berlebih dan tidak mudah untuk geser. Kemudian melakukan perencanaan dan monitoring tata ruang. Dengan cara ini stabilisasi hutan mangrove dapat lebih terjaga. Seperti yang contoh di gambar ini adalah salah satu contoh penataan lahan dari hutan mangrove. Jadi nantinya akan ada area pembibitan, kemudian lahan bisa kita tanam di mana, kemudian area wisata akan kita tempatkan di mana. Jadi stabilisasi hutan mangrove ini dapat lebih terjaga. Kemudian dapat melakukan pengelolaan tambak dengan pemanfaatan hutan mangrove sehingga ekosistem dapat terjaga. Dan terakhir adalah membangun ipal komunal sebagai salah satu upaya untuk melakukan konservasi atau melakukan pencegahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Oke, ini merupakan sebuah contoh dari adanya pembibitan di daerah yang lebih aman dan juga adanya pembangunan tambak di daerah mangrove sehingga untuk menjaga ekosistem di daerah mangrove itu sendiri. Oke, kenapa ekosistem mangrove harus dijaga? Jika kita melihat fungsinya, hutan mangrove memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan. Beberapa fungsinya adalah dalam aspek hidrologi, ekologi, dan ekonomi. Dalam aspek hidrologi, kawasan mangrove menjalankan fungsinya sebagai daerah penahan gelombang, sehingga abrasi akibat gelombang laut dapat dikontrol. Kemudian, dalam aspek ekologi, daerah mangrove menjadi sebuah ekosistem yang digunakan sebagai tempat penyijahan dan habitat biota estuari seperti kepiting, udang, dan banyak lagi. Serta dalam aspek ekonomi, pohon mangrove dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Selain itu, pohon mangrove sendiri dapat dimanfaatkan untuk kayu dan arang dalam sektor industri. Jadi, ternyata pohon mangrove ini juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan, kemudian arang, dan dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain dalam hal kayu. Selanjutnya adalah pemanfaatan organisme untuk menghindari atau untuk menghambat dari degradasi mangrove. Untuk menjaga ekosistem, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan organisme lain. Sebagai contoh adalah pembuatan tambak ramah lingkungan. Konsep ini diterapkan untuk budidaya organisme estuari di area mangrove, sehingga ekosistem daerah mangrove dapat tetap stabil. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa eh, kita bisa membangun tambak di sekitar area mangrove. Selain untuk dibudidaya, hal ini juga dapat menjaga stabilitas dari ekosistem mangrove. Kemudian ada cacing polychaeta, gastropoda, dan bivalvia yang dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator sedimen. Ini berada pada cacing polychaeta. Apakah kondisi sedimen itu bagus, bernutrisi atau tidaknya, itu dapat dijadikan sebagai bioindikator dan ekosistem mangrove. Sehingga proses monitoring kesehatan ekosistem dapat dilakukan dengan organisme ini. Nah, si gastropoda dan bivalvia ini dapat digunakan sebagai bioindikator dari kualitas air. Jadi gabungan dari ketiganya dapat digunakan untuk analisis kualitas air dan juga dapat digunakan sebagai analisis dari kandungan sedimen atau mineral yang ada pada batuan sedimen. Nah, terakhir adalah pemanfaatan beberapa jenis bakteri dan jamur yang dapat dilakukan untuk proses dekomposisi serasa mangrove, mengubah bahan organik menjadi nutrisi, serta menjaga kesuburan tanah dan kualitas air. Jadi, beberapa bakteri dan jamur dapat digunakan untuk melakukan dekomposisi, sehingga bahan organik ini dapat diserap menjadi nutrisi oleh mangrove, sehingga kesuburan tanah dan kualitas air dapat terjaga dan ekosistem mangrove itu sendiri juga dapat terjaga. Nah, adanya organisme-organisme ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas hutan mangrove. Selain itu, penataan daerah mangrove juga dapat bermanfaat untuk tempat wisata. Seperti yang sebelumnya telah dibahas bahwa perencanaan dari pengelolaan hutan mangrove ini dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Kesuburan tanah dan unsur hara dapat menjaga perkembangan mangrove, sehingga perkembangan pohonnya dapat lebih besar dan difungsikan sebagai bahan kayu dan arang, serta semakin kuat sebagai daerah penahan ombak. Jadi, dengan tercukupinya nutrisi, kualitas air, dan juga stabilitas dari hutan mangrove ini sendiri dapat menyebabkan bahwa perkembangan mangrove ini semakin bagus, sehingga mangrove ini dapat lebih optimal sebagai penahan ombak, serta pohonnya dapat kita manfaatkan sebagai bahan bangunan, arang, dan juga kebutuhan-kebutuhan kayu lainnya. Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang digunakan.
Cukup sekian penjelasan dari saya, ini sedikit quotes bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu. Jadi, kita harus menjaga bumi kita supaya anak cucu kita masih merasakannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.